Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah dan kemudian mereka istiqomah, maka turunlah kepada malaikat yang mengatakan janganlah takut dan janganlah cemas. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Hari ini kita akan mendiskusikan topik istiqomah. Ayat tadi menceritakan orang yang mengatakan Allah Tuhannya dan kemudian istiqomah. Sebenarnya ayat ini saya ingin berikan penjelasan yang sederhana bahwa ketika kita berani mengatakan Tuhan kita Allah, itu sebenarnya adalah semacam deklarasi dari fakta batin yang selama ini bergemuruh meyakini bahwa Allah lah Tuhan kita. Ini sebenarnya kalau dikaji lebih dalam, kita harus menjelaskan lagi dulu siapa sih yang dimaksud Tuhan sehingga harus Allah lah Tuhan kita, gitu. Karena sadar atau tidak, sering kita terjebak untuk mempertuhan selain Allah. Apa saja, bisa saja itu harta, bisa saja itu jabatan, bisa saja itu hukum, bisa saja itu diri kita sendiri, bisa saja itu anak, istri, rumah, kendaraan, segalanya. Cuma karena ya kita harus sabar-sabar dengan waktu yang kita punya, begitu. Ketika saya sudah mengatakan Tuhan saya Allah, di sini nggak perlu Allah tidak bicara, tapi caranya harus gini dong, enggak. Makanya butuh kecerdasan kita untuk karena ayat lain bilang ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kalian kira kalau kalian sudah bilang beriman, apa ungkapan beriman? Qalu rabbunallah, mengatakan Tuhan kami Allah. Kalian enggak diuji. Wa hum la yuftanun, apa enggak dikasih ujian, enggak dikasih cobaan. Karena untuk mengetahui seberapa benar pernyataan kita itu, tidak ada masalah lah. Memang kalau cuma menyatakan Tuhan Allah di saat sedang senang, gimana kalau diuji dengan kesusahan? Ada orang ketika diserahi jabatan ikhlasnya luar biasa, ibadahnya bagus, semuanya bagus, tapi begitu dicopot, masihkah dia seperti itu? Jadi ujian-ujian itu bisa datang dari semua sudut kehidupan kita. Oke. Rabbunallah, Tuhan saya Allah, konsekuensinya, implikasinya harus ada amal soleh. Allah tidak bilang summastaqom. Kata-kata summastaqom sebenarnya bukan berhenti dan istiqomah, tegar, tidak berubah, tetap mengatakan Tuhan kami Allah. Tapi konsekuensi dari mengatakan Tuhan kami Allah, kita harus taat sama Allah. Apa yang dimaksud dengan taat? Mengerjakan apa yang dia suruh, meninggalkan apa yang dia larang. Nah, Allah tidak bicara taatnya, karena ya udah otomatis. Kalau sudah bilang Tuhanmu Allah, ya harus taat. Cuma masalahnya yang belum tentu bisa istiqomah. Istiqomah ini apa? Istiqomah ini adalah sarana atau alat atau akhlak yang harus kita miliki untuk menjaga ketaatan kita kepada Allah.
Orang sholat tahajud sih, kalau saya bilang kita sampai pada tingkat ever, pernah. Belum sampai pada tingkat our daily routine. Oh, itu memang saya sudah rutin. Anda nggak usah tanya saya, memang itu udah kebiasaan saya. Nah, kenapa bisa jadi kebiasaan? Istiqomah. Orang istiqomah itulah yang kemudian akan kelihatan karakternya. Wih, dermawan kali Bapak itu. Dermawan gimana? Tadi nyumbang sampai 100 juta dia nyumbang, luar biasa dia dermawannya. Rupanya tunggu 4 tahun kemudian gak ada sumbangan lagi. Loh, ini dermawannya yang mana? Ini maksudnya dermawan apa? Yang namanya dermawan itu bukan pada angka sumbangan. Yang namanya dermawan itu ada pada sifat batin yang dia kalau sudah merasa lebih, dia akan tidak peduli, dia akan bantu orang. Dan durasi atau waktunya, tempatnya itu nggak penting, berapa jumlahnya itu nggak penting. Jadi kalau dia sudah rutin, memang punya sifat seperti itu, itulah yang disebut dengan istiqomah. Apa yang bisa merawat kita supaya kita bisa rajin sholat zuhur di masjid? Istiqomah. Apa yang bisa membuat kita bisa rajin membaca Al-Quran setiap hari? Istiqomah. Kalau tidak ada istiqomah, rajin itu nggak muncul. Nah, yang sedang kita pelajari ya istiqomah ini, ya. Istiqomah menurut bahasa itu berasal dari akar yang tersusun dari huruf qaf, waw, dan mim. Maknanya pertama adalah kumpulan manusia, dan makna kedua adalah berdiri atau tekad yang kuat. Qama. Ibarat rumah baru ketahuan modelnya setelah tegak. Orang itu baru dikenal sebagai ahlu ibadah setelah rutin. Kalau sekali-sekali ya enggak. Ngaku preman tapi lebih rajin di masjid ya enggak bisa. Atau ngaku orang soleh, ahli ibadah tapi lebih sering di pasar. Jadi qama, ada tegak, ya. Dari makna yang kedua, istiqamah diartikan dengan i'tidal. Pak Anu di mana? Jam berapa? Jam 9. Tengok di masjid. Kok yakin kali? Apa kau udah lihat? Belum. Lantas kenapa berani kau bilang dia di masjid? Udahlah, kau tengok aja di sana. Kenapa? Udah kebiasaan dia itu. Nggak ada. Oke, kalau gitu cek absen. Pasti nggak di tempat itu. Iya benar dia sakit. Nah, kenapa dia berani bilang di masjid? Jawabannya karena dia sudah rutin, dia sudah biasa, nggak perlu buat pengumuman lagi. Tapi kalau nggak biasa, tiba-tiba di masjid, orang juga itu yang makanya muncul kalimat kayaknya buang tabiat dia itu. Nggak pernahnya dia di situ. Ku tengok sujudnya pun lama kali itu, ada air mata lagi jatuh. Ini ternyata ada sesuatu ini. Nah, jadi kenapa? Karena tidak rutin. Kalau dia rutin, air mata jatuh, orang biasa bilang, ya dia kalau sudah sholat pasti nangis. Itu kalau rutin. Nah, apa yang bisa membuat rutin? Apa yang bisa merawat kita untuk akhirnya jadi rutin? Ya ini yang sedang mau kita diskusikan. Menurut istilah, istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus, yakni jalan agama, yang tidak bengkok ke kanan dan tidak pula bengkok ke kiri. Jadi itu yang saya bilang tadi dengan istilah ketaatan. Ya, seseorang ketika dia berjalan, ya sudah, kalau agama bilang A, ya A, nggak perlu B lagi, gitu. Dan ini mencakup semua bentuk ketaatan, baik ketaatan itu lahir maupun batin, dan meninggalkan semua larangan. Saya terus terang Pak Ustadz, saya nggak merokok orangnya. Cuma kalau stres saya mau juga. Nah, itu nggak istiqomah namanya. Yang namanya istiqomah, apapun ceritanya, yang namanya nggak merokok, ya nggak merokok. Saya terus terang Pak Ustadz, kalau nggak merokok stres saya. Nah, itu istiqomah namanya. Nah, karena istiqomah jadi perokok. Artinya nggak apa namanya, dia nggak bengkok gitu. Aku terus terang kalau salah, aku ngaku salah. Nggak perlu sama aku basa-basi kalimat ini. Nah, itu bentuk dari istiqomah nanti muncul dalam bentuk ketegaran. Ya,
Ibnu Hajar mengatakan istiqomah adalah kiasan dari mematuhi perintah Allah, baik dalam bentuk perbuatan mengerjakan sesuatu maupun meninggalkannya. Nggak ada alasan-alasan exception. Saya kalau stres saya nggak bisa, saya kalau lagi tenang saya sholatnya nggak ada masalah. Tapi kalau sudah ada masalah, ini saya payah. Itu bentuk dari ketidakistiqomahan. Dia tahu bahwa itu tidak boleh, tapi dia langgar. Dia tahu bahwa itu harus, tapi dia tidak kerjakan. Kenapa semua itu terjadi? Karena belum ada istiqomah. Bisakah seorang mukmin tidak istiqomah? Ya bisa. Ya. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa istiqomah adalah menetapi jalan yang lurus. Allah berfirman dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Maka malaikat pun akan turun. Jadi malaikat adalah supporter bagi mereka-mereka yang istiqomah beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ayat dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak perlu takut dan tidak perlu cemas. Kenapa mereka tidak harus takut? Karena jalan ini adalah jalan yang Allah kasih. Dari mana jalan? Dari sana. Wah, itu bahaya. Dari sini. Tapi Pak, ini lubangnya dalam, Pak. Jurangnya dalam. Di sana lebih enak. Di sana rekomendasi enggak? Enggak. Ada yang jaga enggak? Enggak. Yang ini. Jangan pakai matamu ngelihat. Ini direkomendasikan kau ikut di jalan ini karena ini sudah semua dengan sistem penjagaannya. Contoh, sholat tahajud itu perintahnya nggak ada perintah kalau capek kali nggak apa-apa lah, nggak usah. Artinya sebenarnya walaupun kita tidurnya terlalu larut, tahajud itu tetap menjadi kesunahan karena Allah yang menciptakan kita sebagai manusia tahu kapasitas kemampuan tubuh kita. Ustaz, nanti kurang istirahat. Salah. Kenapa? Karena sholat itu sendiri bagi Nabi itu istirahat. Yang paling penting dari sebuah istirahat sebenarnya adalah apa? Kita harus bisa pahami jiwa. Kalau sudah terganggu jiwa, seorang itu bisa kurang makan, kurang tidur dan sebagainya. Tuh datang berita anak atau saudara kita di ICU, itu orang yang paling kita cintai, suruh makan pun gak enak. Jadi bukan fisik, bukan tidur. Tidur itu kebutuhan fisik. Kebanyakan tidur juga jadi masalah. Terlalu banyak tidur kuyup. Makanya kenapa Allah masih suruh juga tahajud? Karena tahajud itu juga waktu istirahat bagi jiwa. Gak percaya? Coba. Dan kalau kita sudah coba, selelah apapun, ketika kita sudah selesai tahajud itu fresh. Iya. Iya. Baik. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini ayat yang disampaikan kepada kita. Manusia diperintahkan untuk istiqamah. Dalam sebuah hadis disebutkan dengan as-sadad. Jika manusia tidak mampu untuk memiliki sifat istiqamah, seharusnya dia memiliki sifat muraqabah. Jadi muraqabah itu satu tingkat di atas istiqamah, di bawah maksudnya. Jadi kalau kita nggak bisa istiqamah, setiap kita sholat ke masjid, coba rasakan kita sedang dalam pertemanan dengan Allah, sedang dikawanin, sedang dideketin, sedang diawasin oleh Allah. Itu sehingga membuat kita akhirnya menjadi terbiasa menjaga. Karena kalau tidak ada perasaan itu juga, ini juga jadi bukan kebiasaan, sekali-sekali saja. Abu Hurairah berkata, "Saddidu wa qaribu wa'lamu annahu la yanjuwa ahadun minkum bi'amali." Istiqamalah, mendekatlah kepada istiqamah. Wa qaribu maknanya kalaupun enggak bisa istiqamah tapi munculkan sifat muraqabah tadi, ketahuilah bahwa seseorang
di antara kalian tidak akan selamat dengan amalnya. Jangan ngira kalau sudah rajin kali ke masjid, rajin kali tahajud, lantas kita sudah selamat dari marah Allah. Belum tentu. Karena saya sudah berulang mengatakan motivasi kita rajin itu bisa macam-macam. Oke, insya Allah kita sambung di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.